Salam rahayu Hong ulun basuki langgeng. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya dari Padepokan Warok Mudo Ponorogo. Kali ini saya mau membahas tentang makna dari kemenyan, ya, atau dupa, ya. Jadi leluhur dulu itu dalam segala acara persembahyangan atau yang berhubungan dengan ketuhanan selalu memakai ritual-ritual keagamaan, selalu memakai yang namanya menyan atau dupa, ya. Kalau sekarang dupa, kalau dulu kemenyan, ya, lebih disimpelkan lagi. Nah, tapi pada era sekarang orang ketika mendengar yang namanya dupa pasti pikirannya selalu negatif, yaitu bahwasanya kalau orang membakar dupa maka yang akan datang itu jin atau setan, sehingga ini menimbulkan stigma yang negatif dari dupa atau kemenyan itu tadi. Nah, ditambah yang ada di media adalah film-film horor selalu memakai kemenyan dupa untuk memanggil roh. Nah, sehingga orang-orang akan menganggap bahwasanya dupa atau roh ini adalah makanannya jin atau roh halus atau apapun itu yang sifatnya adalah negatif, sehingga dia datang. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwasanya menyan atau dupa ini zaman dahulu kala digunakan nenek moyang kita. Jadi ini bukan tidak 1 tahun, 2 tahun atau 200 tahun, tapi sudah dulu nenek moyang kita sudah pakai yang namanya kemenyan dan dupa ini, ya. Bahkan di negara Arab sana ataupun di negara manapun yang ritualnya persembahyangan kebanyakan semua memakai kemenyan. Nah, kalau sekarang dikemas lebih bagus dengan dupa. Nah, jadi saya harap ketika sedulur semuanya tahu makna memberikan dupa atau kemenyan, itu nanti biar stigmanya jadi positif, ya. Karena apa? Kalau kita tahu seperti kemenyan itu tidak hanya memberikan efek relaksasi, menenangkan pikiran, tetapi banyak sekali manfaat-manfaat yang didapatkan ketika membakar dupa, tentunya untuk kesehatan juga. Nah, kita akan ulas sedikit tentang dupa, maknanya seperti apa, leluhur kita memaknainya. Nah, tadi saya sudah membakar dupa. Saya akan ambil satu. Intinya sama, dupa dengan kemenyan, karena kalau kemenyan itu lebih dibakar dengan arang, dengan tungku. Jadi kalau dupa itu langsung distiknya. Nah, apakah aman menghirup dupa atau kemenyan? Kalau itu asli, jelas itu aman. Kalau dupa, ya kita harus cari yang herbal, seperti dupa gaharu yang memang terbuat dari serbuknya gaharu, ya, atau kayu cendana yang terbuat dari serbuknya cendana. Ini jadi dia akan aman untuk dihirup oleh kita. Nah, leluhur kita memaknai dupa ini adalah sebuah simbol. Kemenyan itu juga sebuah simbol. Selain untuk merelaksasikan pikiran ketika kita sembahyang atau menghamba kepada Tuhan, dupa ini adalah simbol. Yang pertama, kita bisa memaknainya, lalu kita maknanya adalah wujud dari sebuah doa.
yang namanya asap ini wujud dari talining iman, artinya sebuah ketersambungan dengan Tuhan, diwujudkan dengan kukusing dupo, kukusing apa namanya ini, asap kemebul ono ing angkasa. Ini disimbolkan dengan asap, yaitu sebuah talining iman atau talining rasa menyambung kepada Tuhan. Nah, terus ini wujud dari dupa atau kemenyan ini dibaratkan adalah diri kita, ya, diri kita adalah pribadi kita. Nah, terus api ini bisa dimaknai dengan membakar sifat-sifat yang jelek dalam diri kita, sifat-sifat negatif yang ada dalam diri kita, yang efeknya negatif itu dibakar, sehingga akan memunculkan bau yang harum semerbak dan memberikan kemanfaatan, memberikan ketenangan kepada makhluk yang ada di sekitar kita. Nah, ini makna dari dupa itu. Jadi tidak hanya membakar dupa saja, jadi kita harus tahu maknanya apa. Leluhur kita itu membakar dupa, maknanya apa sih? Bukan hanya sekedar wanginya saja yang diambil, tapi simbolnya. Nah, ada juga yang memaknai bahwasanya dupa ini adalah perwujudan dari doa kita, agar doa kita ini diterima kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena kita tahu bahwasanya semesta ini sangat luas, sehingga asap ini akan membumbung tinggi kemana-mana, sehingga menarik semua energi-energi yang kita butuhkan untuk mewujudkan sebuah doa itu. Nah, ini makna dari dupa tersebut. Jadi setelah kita tahu bahwasanya dupa ini bukan untuk memanggil roh halus, memanggil setan, atau persembahyangan, atau sembahyang roh, bukan, ya, bukan untuk itu. Jadi itu adalah sebuah stigma negatif yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi orang-orang yang tidak tahu menahu, ya, karena tidak mau belajar sejatinya apa sih, kenapa sih, ya. Kalau kita tahu asal usulnya, maksudnya apa, pasti kita tidak akan mencap bahwasanya ini adalah negatif. Itu ketika kita menghirup udara wangi pun juga relaksasi, sama dengan parfum, sama dengan kemenyan juga. Kita akan lebih fokus, lebih tenang untuk melakukan meditasi atau persembahyangan. Makanya ketika ada apa namanya gitu, menyan untuk dibakar, inilah sebuah simbol diri kita, bahwasanya diri kita ini dibakar efek-efek negatifnya, biar apa yang muncul adalah bau harumnya, bau semerbak harum, sehingga memberi ketenangan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, terus jadi adalah api yang membakar dupa, api yang membakar kemenyan ini adalah simbol kekuatan kita, simbol keberanian kita, simbol untuk mewujudkan segala doa, menghamba kepada Tuhan, dan kita juga lebih bersemangat untuk menjalani kehidupan dan menyelesaikan semua permasalahan hidup yang ada. Jadi tidak ada kaitannya dupa dengan pemanggilan jin, setan, atau arwah atau roh halus yang bergentayangan. Semua kembali kepada niat. Ketika kita berniat untuk memanggil, maka dia juga akan datang. Tapi kalau niat kita tidak memanggil, hanya untuk, maka kita terbebas dari pemanggilan, atau kita terbebas dari kedatangannya, meskipun tanpa kita minta kedatangan, tapi itu datang dengan sendirinya dari atas kemauan diri kita, ya, itu. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali. Kita mau bakar apapun, bakar obat nyamuk baygon itu, obat nyamuk itu pun
juga bisa untuk menentukan. Tinggal niatnya bagaimana, sama saja, ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Semoga Anda yang tahu tayangan ini dan mengikuti channel saya sudah mulai berubah. Bahwasannya orang yang membakar menyan dupa itu adalah sifatnya adalah baik, sifatnya adalah baik, tidak ada unsur-unsur negatif, ya, karena semua adalah simbol-simbol yang diwujudkan dalam sebuah benda, dan itu adalah ketinggalan dari leluhur kita. Makanya saya ulangi lagi, menyan itu ibaratnya adalah diri kita telah dibakar api, yaitu adalah sesuatu yang negatif sehingga memunculkan asap yang membumbung tinggi, yang membawa doa, simbol doa kita itu sampai dan dikabulkan oleh alam semesta, ya. Terus yang namanya api ini adalah simbol kekuatan, keberanian kita dalam mewujudkan segala keinginan kita. Nah, itu jadi tidak ada lagi unsur-unsur negatif. Kalau ada unsur negatif, itu kembali lagi kepada orang yang melakukannya. Tapi pada intinya leluhur kita memakai menyan atau dupa ini sifatnya adalah positif, yaitu sebagai simbol kepada keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, yang menguasai dan menciptakan seluruh alam semesta. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebih saya mohon maaf. Jika ada saran dan kritik, silahkan komen, ya. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment di channel saya. Sebarkan luasnya berita ini sehingga semua tahu bahwasanya apa yang saya informasikan adalah baik sebenarnya. Salam Rahayu, Om Ulun Basuki Langgeng, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.